Malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV setiap hari Jumat malam pukul 8 malam. Telah hadir di studio seperti biasa Bung Roni Pangemanan. Ya, Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Kita hadirkan juga teman lama kita, Bung Haris Pardede. Iya. Halo, Ya, kalau netizen bilang Bung Harpa. Harpa. Gimana? Jadi sama harus pegang ini seperti ini ya. Harpa. Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik. Cuaca ekstrim. Iya, makanya saya kesini kita pakai jaket. Oh iya. Iya, kecuali saya telat. Aduh, mau pakai jaket pulang, Boy, tapi nggak telat. Hujan berhenti. Mesti pakai jaket dingin. Pasti komen-komennya pasti menghangatkan pasti. Iya kan? Itu dia. Enggak. Oke. Saya ikut by the arus way, aja. Iya. Coach baru kita sudah hadir di stadion. Wah, menarik ini sebenarnya. Sebenarnya ini yang kita pengen coba kulik ini Bung Ropan dan Bung Harpa. Ya. Kehadiran Coach JH di stadion sekarang ya tadi ya. Yes. Menyaksikan secara langsung pertandingan Persija melawan Madura United. Madura United. Madura, Kita iya. nggak tahu Madura hasilnya United. berapa. Madura United. Masih 1-0 terakhir 1-0 Persija ya. unggul half time. Tapi ini menandakan Halftime bahwa keseriusan Bung Ropan. Keseriusan dia untuk benar-benar memantau pemain-pemain lokal kita. Saya pikirkan ini bukan sebuah kejutan juga, ya, bahwa ini sudah sebuah komitmen dari Komitmen, ya. Coach JH bahwa dia datang ke Indonesia untuk disodorkan kontrak misalnya untuk menangani tim nasional kita itu dengan beberapa persyaratan kan, Ya. termasuk dengan dia akan berkunjung ke berbagai stadion di Liga Super Indonesia untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan semua laga yang dianggap memang oke, yang krusial, apalagi yang melibatkan pemain tim nasional ada di dalam. Ya, Kalau bicara dengan Persija kan ada Rido di dalam, kan ada Jordi Amat, ada pemain muda, karena dia kan pegang U23 juga kan. Yes. Di sana ada Raihan Hanan, ada Doni Tri, kan banyak, Rio Fatmi, itu banyak ya, ada ex pemain nasional Witan, Sulaiman di sana. Jadi perlu. Sama satu mungkin yang akan dia lihat adalah, saya pikir kenapa dengan Persija adalah Excel untuk Kahu kalau dimainkan. Karena dia butuh striker kan. Oh, ini sudah menjurus bahwa dia udah fokus membutuhkan seorang striker. Dia akan lihat kan untuk pemain ini. Kalau ini dia butuh lah, karena oleh di depan itu pasti mungkin cuma Ramadan Sananta kalau bicara nomor 9 ya, yang bagus, tapi perlu ada pemain sebagai kejutan yang sama seperti STY dulu lah. Ada dia ambil beberapa pemain kan, termasuk Septian Bagaskara kan. Dewa. Dia di Dewa. Jadi begitu yang akan dilakukan oleh Coach JH. Dan kita akan tunggu saja, Boy. Apakah ada kejutan dengan pemain-pemain yang dia akan lirik, akan dia ambil, karena sudah waktu berdekatan dengan FIFA Series kan. Itu yang paling penting buat dia. Karena komitmen ini ya, saya bilang orang sudah bisa terbuka mata sekarang. Oh, ternyata benar. Bahwa dia bisa hadir. Ya, tidak mudah ya bagi Coach JH men-scanning semua pemain. U23 ada di situ, senior juga ada di situ. Jadi ya kebayang punya note banyak nih. Betul. Betul. Setelah menonton serius pasti. Iya. Makanya kan pas di pengenalan di Hotel Mulia kan dia sebelumnya sempat membocorkan atau mengatakan sudah mengontak kurang lebih 60 pemain. Kurang lebih. Nggak salah. Nah, kalau kita lihat pemain 60 pemain itu diaspora atau semuanya. Nah, sementara yang masuk dan keluar kan paling sekitar 30-40. Artinya ada sekitar 20 pemain yang mungkin belum pernah membela timnas atau jarang membela timnas atau sudah lama tidak membela timnas, termasuk tadi yang disebutkan oleh Bung Ropan seperti Excel Runtuh Kahu, lalu mungkin Septian Bagaskara yang dikontak juga. Dan kalau kita bicara, karena tadi Bung Ropan memulai dengan bicara pemain depan karena ini sangat krusial. Dan dari berapa minggu yang lalu saya sudah menyebut nama Excel Runtuh Kahu, pemain yang di Persija itu mulai mendapatkan minute play, rajin, kemudian juga ya bermain di Persija tentunya juga didukung oleh pemain-pemain hebat. Meskipun kalau kita bicara yang naturalisasi ada satu juga nih, pemain yang cukup berpotensi calon naturalisasi yang bermain saat ini di MacArthur, namanya Luke Vickery. Ini pemain posisinya sebenarnya kayak Oli Romney, aslinya FR forward right, tapi punya klinikal yang bagus, umurnya masih muda, physical strength-nya oke. Ini mungkin atau hampir pasti masuk radarnya John Hartman. Bisa jadi juga salah satu dari 60 pemain yang dikontak sama dia. Intinya memang tidak mudah untuk memulai pekerjaan yang salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, memusuh tim nasional Indonesia. Dan that's why tadi saat off air kita sempat tanya, John Hartman nih udah ke Eropa belum? Kayaknya masih banyak yang harus dikonsolidasi dulu.
mulai Oh, oke. administrasi, mulai mungkin pengenalan pemain, pengenalan dengan staff-staff, sehingga waktunya sangat sebentar untuk menyambut nanti ke FIFA Series yang akan berlangsung 23 Maret ya, Bung Iya, Ropan ya, 23 Mas, sampai 31. 31. Buat saya kejutannya adalah bukan dia hadir di stadion yang tadi Bung Ropan bilang, tapi database yang dia punya, Bung Ropan. Iya. Database-nya tuh kok bisa 60 lengkap ya kalau bisa dibicarakan. Ada pemain juga yang belum pernah merasakan jersey timnas. Iya. Terpantau oleh dia, itu luar biasa dong, Bung. Iya, karena ketika dia didaulat oleh Alexander Swiers sebagai Dirtek yang ada di London, dan dia mungkin merasa bahwa dia hampir pasti untuk bisa mendapat itu. Oke. Karena kan yang ditawarkan juga, yang dibicarakan adalah pelatih yang sudah pernah membawa tim nasional itu lolos Piala Dunia. Ya. Salah satu, selain tinggal di Indonesia, harus ada asisten pelatih, Ya. harus dia datang ke berbagai stadion untuk bisa melihat pemain-pemain timnas kita. Ya pasti dia tahu sebagai pelatih yang sangat jeli, ya dia harus bisa, ini saya kan masih baru ini, saya belum tahu ini pemain-pemain, apalagi dihadapkan kalau Januari itu ada, Maret dia udah tahu bahwa ada FIFA Series. Jadi siapa? Pasti dia kumpulkan tuh semua pemain-pemain Indonesia, gampang kan, dia tinggal bisa melihat kan. Ya. Sejak kita main di round pertama lawan Brunei, di round kedua ada Filipina, ada Vietnam, ada Irak. Siapa-siapa pemain yang keluar masuk itu kan? Banyak kan? Iya. Termasuk Adam Alis yang pernah dipanggil, kemudian sudah nggak ada. Iya, Termasuk Sadil Ramdhani Iya. yang pernah dipanggil sudah nggak ada. Termasuk Witan, Egy, semua yang banyak dari dalam. Termasuk Dimas Derajat. Pasti dia akan kumpul semua itu. Data-data itu. Termasuk saya pikir kalau bicara hampir 60 dengan pemain-pemain muda. Iya, betul. Doni Tri semua yang ikut baik di masa Vandenberg pimpin, ya di kualifikasi Piala Asia atau Piala AFF, sampai di Indra Safri bawa ke SEA Games, pasti dia punya database itu, boy. Dia pasti akan lihat semua. Ya, Gitu. ya. Dan siapa pemain-pemain inti yang punya pengaruh luar biasa dalam tim kan dia tahu, dan itu kan dia sudah hubungi Jaises dan kawan-kawan semua yang ada di Eropa. Oke. Iya. Gitu. Perburuan, iya. Dan dia bahkan saat ini yang agak menjadi questioning adalah ini kan pekerjaannya banyak ya, luas ya. Tapi sejauh ini kita belum dengar, mungkin Bung Ropan kalau ada boleh tambahkan ya, mencari asisten pelatih, baik lokal maupun juga yang dibawa sama dia. Paling kalau nggak salah udah dibawa itu Pelatih fisik ya, iya. Pelatih fisik udah. Cesar Meilan. Nah, Bung tapi Ropan belum dapat informasi dari ketua BTN. Belum, Biasanya belum. kan Mungkin punya- masih di, ya, maksudnya. Tapi itu nanti akan menjadi pilihan bagi John Herman. Ya. Iya, iya. Mungkin kan sudah ada satu pelatih fisik, dia akan paling banyak bilang itu 3 paling banyak, minimal Oke. 2. Jadi 2 lagi kita akan lihat nanti. Yang Ada bawaan ya? Yang dia bawa. Ya. Paling yang dibawa bukan yang masih baru, yang sudah pernah bekerja sama dengan dia. Ada beberapa nama yang termasuk yang cewek itu mantan pemain timnas gitu kan, di bagian kebugaran. Ya. Oh. Pasti dia akan ambil itu 2 ya paling banyak untuk bisa. Karena hebatnya di dia ini, dia menghargai, dia bilang tentang pelatih-pelatih yang ada di Indonesia untuk jadi asisten. Iya. Itu yang Itu termasuk Nilai positif, transfer knowledge Betul, ya. dan Ya. Pak Sumarji kan waktu itu sudah sempat mengatakan ya, agak bukan semi, bahkan mandatori harus ada asisten pelatih lokal. ya. Dan bahkan ada kemungkinan lebih dari 1, karena ini kan berkaca dari sebelumnya di era Patrick Kluivert yang dia tidak merekrut sama sekali asisten pelatih lokal kan. Iya. Sehingga mungkin ada beberapa gap kultural yang dia tidak paham kan. Tapi dia di mana-mana pasti butuh lah orang Oh, lokal iya. untuk bisa menjadi mata, telinga, Iya. untuk menjadi penyambung lidah dan ya intinya Akamsi lah yang tahu bagaimana sepak bola kita. Seorang Ancelotti aja harus belajar kultur Brazil kan. Exactly, Harus, ya, harus. pasti. Iya Iya. dong. Di mana Walaupun bumi dia dipijak, pelatih di top, situ bumi betul. dijunjung. Nah, Bung Ropan, yang menarik sekarang kita yang bicara adalah bagaimana sikap dan juga etos dari para pemain yang sekarang dipantau. Ini yang menentukan kan. Kira-kira yang poin penting bagi semua pemain, baik itu U23 maupun Timnas yang ada di Super League, apa yang harus mereka perlihatkan kepada Coach Herman? Poin pertama yang saya lihat sangat positif itu adalah sambutan mereka terhadap John Herman. Sambutan mereka itu apa? Artinya mereka itu bicara ya di rekaman di video masing-masing untuk welcome. Oh, pelatih. dari situ tuh. Iya, saya pikir itu sangat bagus. Jadi dan semua gembira, raut muka mereka tuh senang Oke, dengan ya, dan itu ya. kan sisi positifnya untuk itu. Walaupun mereka belum bersama-sama yang bekerja karena kita belum tahu kan, dia belum bisa mengumpulkan pemain ini nanti di Maret yang dia akan kumpulkan, mungkin 4-5 hari dengan pemain luar. Tapi yang saya lihat poin penting di situ, bagaimana cara mereka untuk bisa berbicara. Oke. Say hello dengan seorang pelatih, welcome to tim nasional Indonesia, bisa datang. Nah itu kan suatu sisi yang bagus dan John Herman juga bisa melihat itu dengan baik sekali. Dan yang bicara itu semua pemain-pemain top. Oke, itu dari sisi Iya. bagaimana ekspresi sambutan. Iya. Yang saya maksud adalah misalnya tadi sore, seorang Doni,
seorang Rizky Ridho disaksikan langsung oleh kira-kira attitude, sikap atau permainan seperti apa supaya paling tidak ada catatan positif dari seorang coach baru kita ini. Ya, berkaca dari sebelum-sebelumnya dan pada umumnya biasanya pemain kalau ditonton pelatih timnas malah suka grogi. Ini pernah terjadi juga waktu Kluivert mulai megang timnas, dia nonton Malut United kalau nggak salah. Jakob Sayuri itu ngaku, saya agak gugup ditonton sama Patrick Kluivert saat itu, pelatih yang baru saja menukangi Indonesia. Nah, di sini kan juga bisa terjadi dua sisi. Bisa mungkin dia gugup sama seperti yang dialami oleh Sayuri bersaudara, bisa juga malah jadi wah kesempatan untuk menunjukkan. Tapi balik lagi, kalau apa yang harus disajikan ke pelatih baru John Hartman ya just be their self gitu, dengan kemampuan yang ada tunjukkan kemampuan individunya dan bekerja juga sebagai sebuah tim. Karena olahraga sepak bola ini kan olahraga kolektif. Oke, mungkin itu yang menjadi masalah ketika satu pemain itu merasa mau show off, ya akhirnya malah pelatih ilfeel ngelihatnya. Tapi kalau dia bisa bermain sebagai sebuah tim, misalnya contoh yang dilihat misalnya di Persija itu kan ada Rizky Ridho. Nah, misalnya Rizky Ridho kelihatan sangat bertanggung jawab ketika Jordi Amat mungkin hilang posisi, dia menutup. Nah, itu yang lebih penting menurut saya. Itu maksud saya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau skill mungkin dia udah tahu lah kira-kira siapa sekitar 15 pemain yang bakal jadi pemain inti. 11 mungkin 15 yang punya potensi untuk starter, dia mungkin udah tahu dan hampir pasti dia akan turunkan itu di FIFA Series nanti. Tapi kan untuk lebih tahu detail orang ini karakternya seperti apa kan dia mesti lihat langsung. Nah itu hal-hal kecil mungkin nanti akan dia lihat. Misalnya ketika break mungkin dia kelihatan, dia kelihatannya dengan pelatih dekat segala macam. Hal-hal kecil itu sebagai pelatih yang sudah berpengalaman pasti dia udah langsung bisa punya rumusnya. Oh ini bagus attitude-nya. Mungkin dia akan lebih intens lagi untuk penasaran melihat. Ternyata, benar sesuai dengan dugaan saya. Ini orang memang komunikatif. Oke, checklist. Jadi pekerjaannya banyak nih, Bung Boy. Karena dia kebayang bahwa permainan yang dia racik adalah permainan yang benar-benar memerlukan kondisi fisik. Berarti ini juga catatan nih. Kalau sekarang dia ada di stadion nonton Persija, ya fisik Doni, fisiknya Rizky Ridho, fisiknya siapapun yang dilirik termasuk Excel, dia akan lihat nih, Bung. Iya, dan kalau saya pikir ya, kalau untuk semua pemain nasional, dia sudah menyaksikan walaupun itu lawan dari tayangan TV. Ini langsung ya? Iya, ini langsung kan. Kalau dia sudah lihat itu dan dia ingin melihat langsung. Jadi saya pikir ada dua sisi yang berbeda. Ada pemain nasional seperti yang Arpa bilang tadi, mungkin agak gugup karena dia kan sebagai pemain nasional yang dilihat langsung oleh pelatih tim nasional saat ini, mungkin bagi takut buat kesalahan bermain lapangan. Tapi ada juga di sisi lain, ada pemain yang seperti Excel atau yang lain, pemain-pemain yang lain, ingin menunjukkan termotivasi dengan kehadiran pelatih ini. Mereka ingin membuktikan untuk mendapatkan perhatian kan, ketertarikan dari sang pelatih ini sehingga mereka termotivasi untuk bermain sebaik mungkin. Nah itu berbeda dengan pemain yang sudah benar-benar di tim nasional, yang memang sudah diketahui oleh Coach JH dan tentunya akan bermain lebih hati-hati. Kalau tidak ingin membuat kesalahan, nah itu pasti dong. Itu dia kan, sehingga mungkin kemampuannya dia tidak mengeluarkan secara ini beda walaupun dengan secara caps dia sudah puluhan. Betul. Tapi ketika disaksikan oleh pelatih baru ya jangan buat kesalahan yang bodoh misalnya ya. Tapi sebenarnya ada juga yang lain enjoy aja. Lepas aja main. Dia bermain lepas aja. Toh misalnya Ridho. Toh dia pasti gue dipanggil di nasional, kemampuan kita kan 95% ya. Iya, 99 lagi masalahnya. Iya kan. Coach ini udah tahu kemampuan saya untuk bermain di lapangan kan. Jadi dia lihat langsung. Jadi ada yang lebih santai, lebih enjoy aja bermain seperti itu. Jadi ada beberapa sisi memang yang mungkin berbeda. Berbeda dengan pemain-pemain U23. Oke. Satu poin lagi nih yang juga mensyaratkan ataupun bisa memanggil seorang pemain adalah kebutuhan strategi dan plan dari JH. Iya kan? Iya, betul. Itu kan salah satu parameternya untuk melihat si Doni apakah dibutuhkan dengan plan saya. Gitu-gitu. Gimana? Memang ada preferensi tiap pelatih itu beda-beda ya. Ada yang suka misalnya pemain sayapnya inverted, ada yang keluar. Misalnya contoh di back kiri ini kan kita paling banyak kan. Ada Dean James, ada Sen Patinama, ada Calvin Verdong dan lain-lain, ada 6 atau 7 lah. Nah, itu kan juga mungkin kalau zaman dulu sebelum ini mungkin preferensinya Calvin Verdong. Tapi misalnya contoh Calvin Verdong sekarang juga agak lagi struggling di Lille. Kemudian dia ngelihat di James lebih punya kemampuan ofensif dan dia suka pemain yang seperti itu. Mungkin akan ada perubahan. Mungkin akan lebih banyak misalnya di James yang akan tampil di sana gitu. Jadi ya pelatih baru, gaya baru, mungkin
takdir baru juga. Taktikal baru. Taktikal baru juga, pasti ada. Belum gitu. tentu pemain yang bagus sesuai dengan kebutuhan dia. Betul sekali itu. Dan belum tentu juga di klub yang mungkin kayak Excel tadi, karena kita bicara Excel karena dia pemain depan dan kita butuh pemain depan. Dia lagi di cadangan nih sekarang nih. Kita nggak tahu apakah dia akan dapat minute play dikasih Sousa. Kalau tiba-tiba dia masuk tapi dilihat semangatnya bagus, bilang saya mau dia. Dibandingin misalnya Ramadan Sananta yang saat ini cukup reguler misalnya di DPMM di Liga Malaysia. Jadi semua itu ya sekali lagi adalah wewenang dan juga teritorinya pelatih. Oke, Bung Arfad tadi menyinggung soal menit bermain nih Bung Ropan. Ya. Ini juga menentukan. Ya kan, walaupun catatannya ada di kertasnya Coach JH, tapi dia tunggu tidak dimainkan juga. Ini kan juga kendala itu juga. Krusial lah, itu sangat penting bagi seorang pelatih, apalagi kan tim nasional dia. Karena ketika mengacu ketika dia menangani tim Kanada kan semua punya menit bermain yang bagus di semua klub. Nah itu yang dia inginkan juga untuk mungkin klub memberikan kesempatan kepada pemain-pemain nasional yang dilirik oleh dia untuk bisa dapat jam bermain yang baik. Bagaimana saya mau main karena saya mau panggil di tim nasional kalau dia bermain cuma 2 menit, 3 menit, bahkan nggak bermain sama sekali kan sulit untuk dia panggil di tim nasional. Kira-kira klub mana saja yang harus dipantau oleh Coach JH ini sekarang? Selain mungkin Persib dan Persija. Ya Malut udah pasti kan, ada Sayuri Bersaudara. Kemudian Persebaya juga ada Hernando Ari di sana. Nggak tahu apakah kemudian Malik Rizaldi bisa dilihat. Satu yang mesti diingat Persita Tangerang, jangan lupa. Persita Tangerang ini diem-diem nih bagus juga penampilannya Bung Boy. Sekarang peringkat 5 dan di sana ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini sama juga kan pemain depan yang selalu menjadi perdebatan dia layak atau enggak. Tapi kalau saya melihat ini orang sebenarnya secara skill dasar ini bagus. Kalau Persipura bagaimana? Persipura walaupun dia ada divisi di bawah? Ya mungkin aja kita nggak pernah tahu. Mungkin dia dengar juga, oh Indonesia Timur ini. Ya 1-2 bisa juga, kita nggak pernah tahu. Dan sedikit saya tambahkan, memang secara umum mungkin kalau dibikin riset atau data, memang pemain yang dipanggil ke timnas pasti menit play-nya selalu ada lebih banyak pasti. Tapi memang ada kasuistis juga 1-2. Ya misalnya contoh Marcelino Ferdinand jarang main misalnya, tapi nggak tahu kenapa kalau di timnas bagus bisa juga dipanggil. Tapi itu kasuistis. Secara umum pasti semakin dia bagus main di timnas, semakin banyak menit play pasti dipanggil. Bung Arfa kita break karena setelah ini kita tadi kan hunting pemain lokal. Nah, setelah break ini kita coba mencari hunting pemain luar karena dia akan berangkat kan? Iya. Itulah pariwara berikutnya.